Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini ketemu lagi bersama aku, Yo Art, dan di sini aku nggak sendirian ya. Aku ditemenin sama salah satu sobat kita semua, yakni Zuko yang ada di pundak aku, yang mempunyai julukan Zuko the Fire. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku bersama Zuko kita bakal coba bahas terkait dengan mitos atau fakta terkait dengan sugar glider, karena beberapa hal yang pengen coba aku bahas merupakan hal yang sering banget jadi pertanyaan ya sama teman-teman semua, dan mungkin biar ini benar-benar clear dan jelas kita coba bahas apakah hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang mitos atau merupakan suatu fakta gitu ya yang belum banyak diketahui. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja kepada pembahasannya. Oke, kita bahas kepada aspek pertama, yakni terkait dengan apakah kalau sugar glider kena matahari itu bisa bikin katarak. Ini merupakan mitos atau fakta gitu ya. Sebelum pada statement mitos atau fakta, aku mau coba jelasin dulu sedikit. Untuk sugar glider sendiri, memang mereka ini kan merupakan hewan yang nokturnal ya. Mereka adalah hewan yang aktifnya di malam hari gitu. Dimana mereka ini pada siang hari atau pagi hari cenderung biasanya untuk tidur dan tidak keluar dari sarang atau tempat tidurnya. Nah, apabila sugar glider ini sering terpapar sinar matahari, apalagi sinar matahari siang misalkan gitu ya, yang sangat-sangat terik, dan dia itu malah justru kita ajak bermain di luar ruangan, otomatis itu merupakan hal yang cukup berbahaya buat mereka. Karena seperti yang bisa kalian lihat, mereka itu punya mata yang menonjol keluar ya guys ya. Jadi kalau misalkan matanya menonjol keluar, ada paparan matahari, otomatis cukup berbahaya buat matanya, karena sugar glider kan nggak punya alis kayak kita gitu ya, yang buat menghalang matahari biar nggak langsung kena bola mata, sedangkan mereka nggak punya gitu ya. Nah, ini merupakan hal yang berbahaya dan memang bisa menyebabkan katarak pada sugar glider apabila dalam waktu yang lama, terlebih pada sinar matahari siang yang cukup terik. Nah, beda kondisinya kalau misalkan kita itu membuat dia kena matahari di waktu-waktu yang sebenarnya nggak terlalu terik dan nggak terlalu lama. Misal, kita mandiin mereka itu di pagi hari dan sembari kita menjemur mereka biar mereka ini bisa cepat kering kayak gitu. Itu merupakan momen dimana sebenarnya kemungkinan untuk kataraknya itu lebih kecil ya guys ya, gara-gara kita menggunakan matahari pagi, kemudian juga kita menggunakan durasi yang tidak terlalu lama membuat mereka ini terpapar oleh sinar matahari, baik itu pagi hari maupun sore hari gitu ya guys ya. Itu sebenarnya fine-fine aja kalau menurut aku, merupakan waktu yang oke banget. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya terkait dengan mitos atau fakta, itu bisa menjadi sebuah fakta, tapi juga bisa menjadi sebuah mitos, tergantung kapan kita membuat dia terpapar oleh sinar matahari. Kayak gitu ya guys ya. Lanjut kepada hal yang kedua, yakni betina kalau lagi IP atau in pouch atau anaknya ada di kantung itu harus dipisah oleh jantan. Nah, betina itu sejatinya kan memang sugar glider ini hidupnya berkoloni ya di alam ya. Dia ini berkoloni bareng-bareng, selalu bareng, mau itu dia bunting mau enggak, dia itu bakal selalu bareng dengan koloninya. Nah, apakah betina itu harus dipisah oleh jantan? Itu jawabannya adalah mitos. Dia ini nggak harus dipisahkan oleh jantan. Tapi sebagian dari teman-teman yang pelihara, termasuk aku juga, memisahkan dia saat kondisinya lagi IP atau lagi bawa anak itu juga mempunyai alasan ya guys ya. Alasannya apa? Karena saat betina ini dipisahkan oleh jantan, kalau aku pribadi berpendapat bahwa saat ia ini dipisahkan, dia ini bisa lebih fokus untuk merawat anaknya. Dan seperti yang kalian ketahui juga, sugar glider itu kan merupakan hewan yang berkoloni ya guys ya. Biasanya dia itu terdiri dari satu jantan dan beberapa betina. Sehingga saat satu betina ini lagi IP dan kita cuma pelihara satu pasang, jantan ini dia bakal mau kawin lagi. Sedangkan betina ini kan dia lagi gendong anak ya, otomatis dia nggak bisa kawin lagi. Jadi ada kemungkinan, dan bahkan itu juga terjadi oleh beberapa sugar glider di rumah aku, yakni betinanya itu malah diserang gitu ya, sampai ekornya itu terluka. Salah satunya ini si Zuko. Si Zuko ini kalau dia birahi, si betina itu lagi IP, kita tetap satuin. Ada beberapa betina sih, yang nggak semuanya, itu justru ekornya malah diserang guys ya, sampai terluka gitu. Karena memang pada hakikatnya sugar glider jantan itu dia butuh lebih dari satu betina. Tapi nggak semua jantan kayak gitu ya, perlu ditekankan. Jadi ada juga jantan-jantan yang santuy gitu ya, kayak misalkan si dekil gitu, dia mau disatuin sama betina sampai betinanya out of pouch juga fine-fine aja, dia nggak akan melukai si betinanya. Jadi kesimpulannya adalah, apakah harus dipisahkan oleh jantan saat IP?
Jawabannya itu merupakan hal yang mitos, nggak harus. Tapi apakah boleh dan bisa dipisahkan? Boleh-boleh aja dan bisa-bisa aja untuk memastikan keamanan dari sugar glider betina dan juga jantannya gitu ya guys ya. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yakni apakah sugar glider itu nggak boleh dikeringin pakai hair dryer? Nah, ini merupakan hal yang cukup banyak dipertanyakan dan cukup banyak pula perdebatannya ya. Kalau dari pandangan aku sendiri, apakah dia ini tidak boleh untuk menggunakan hair dryer, mitos atau fakta? Kalau dari sudut pandang aku, ini merupakan mitos. Kenapa bisa mitos? Karena sejatinya hair dryer itu kan merupakan alat ya. Sama aja seperti halnya pisau. Pisau itu bisa baik, bisa buruk. Sama hair dryer juga bisa baik, bisa buruk. Atau blower atau apapun itu ya. Nah, banyak dari orang-orang yang melarang atau menyarankan untuk tidak menggunakan hair dryer itu gara-gara mungkin sih ya, mereka itu pakainya itu terlalu deket ya, si hair dryer atau blowernya itu ke bagian tubuh sugar glider. Terlebih bagian yang paling rentan itu ada pada telinganya ya guys ya. Jadi telinganya itu ya, kalau misalkan kalian lihat, jadi telinganya itu kayak apa ya, kayak kulit yang tipis dan nggak kering ya guys. Jadi kayak agak-agak gimana ya, sulit dideskripsikan sih. Jadi telinganya ini emang agak rentan ya guys. Saat kita pakai hair dryer atau blower terlalu dekat gitu ya dengan bagian tubuhnya, terlebih telinganya, otomatis itu bisa bikin telinganya ini kering dan bisa jadi kayak pitbull gitu sih. Jadi kayak kasihan gitu ya, bentuknya jadi cacat gara-gara terlalu panas gitu kan, asap atau tekanan dari si blower yang kita gunakan. Nah, solusinya kayak gimana? Kalau misalkan kita mau tetap pakai blower atau hair dryer, kita pakai dengan jarak yang cukup jauh ya guys ya, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lama di satu titik. Ini cukup berbahaya soalnya kalau misalkan kita terus-terusan walaupun jauh tapi kita taruh di satu titik terus, otomatis kan bakal jadi panas-panas juga gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai itu tetap boleh dan aku pun masih pakai ya. Yang penting penggunaannya tepat. Jadi selama kita pakainya ini tepat, pakainya ini benar, fine-fine aja. Tapi buat kalian yang nggak mau ngambil resiko, ya udah nggak apa-apa, kita lap aja pakai anduk dan kita coba angin-anginkan, itu juga sebenarnya cukup. Tapi biar lebih maksimal kebersihan dan juga keringnya sebelum kita taruh lagi di kandang, nggak ada salahnya juga kita pakai hair dryer seperti itu guys. Selanjutnya yakni apakah usia sugar glider itu dihitung dari sejak dia lahir? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos guys. Kenapa bisa mitos? Karena sugar glider itu proses perkembangbiakan, proses pembesaran anaknya itu berbeda dengan manusia dan beberapa mamalia lain guys. Dimana mereka ini hamilnya bentar banget ya. Mereka itu hamil cuma sekitar 15-20 hari doang, kemudian lahir. Dan setelah mereka ini lahir, anaknya itu warnanya masih merah bakal merangkak ke kantung induknya. Nah, proses itu kan gak banyak kelihatan ya sama teman-teman, baik itu breeder, baik itu teman-teman yang pelihara dan siapapun itu, kayak itu tuh momennya cepat dan jarang terabadikan sehingga sulit untuk kita ketahui bahwa oh dia tuh lahirnya tanggal sekian itu sangat-sangat sulit ya. Jadi solusinya dan yang biasanya digunakan juga oleh teman-teman untuk menghitung usia dari sugar glider ini adalah saat mereka ini udah keluar dari kantung induknya, karena mereka ini kan merupakan hewan yang marsupial ya, sama halnya seperti kanguru. Jadi mereka itu pembesarannya itu bukan di dalam perut induknya tapi di kantung induknya ya, kurang lebih selama sekitar 1-1,5 bulan sampailah mereka ini keluar dari kantung. Nah, saat mereka keluar dari kantung, seluruh tubuhnya keluar dari kantung, itulah usia hari pertama kita bisa mulai hitung sugar glider. Karena di momen-momen itu kita udah cukup mudah ya untuk mengetahui, oh ini dia udah gede nih, mereka ini udah keluarnya udah nggak muat lagi di kantung. Nah, itu merupakan momen yang paling jelas dan yang biasanya digunakan oleh teman-teman untuk menghitung usia dari sugar glider. Jadi kalau misalkan ditanya usianya itu dihitung dari sejak dia lahir, itu jawabannya adalah mitos, karena faktanya biasanya kita hitung itu sejak dia keluar dari kantung induknya. Seperti itu guys. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni apakah sugar glider joy atau anakan yang tidak dipisah dari induknya sampai remaja akan menjadi galak? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena sebenarnya karakter dari sugar glider itu bukan masalah dia dipisah atau enggak dari induknya ya, tapi sebagaimana kita sering berinteraksi dengan mereka. Saat anakan dari sugar glider ini kita pisah dari induknya tapi tetap nggak pernah kita handle, nggak pernah kita pegang, otomatis ya dia bakal galak-galak juga guys. Dan saat misalkan sugar glider yang kita tuh nggak pisah dari indukannya sampai dia remaja tapi tetap kita sering handle, otomatis dia bakal jinak. Jadi poinnya ada pada seberapa
sering atau bagaimana intensitas kita ngajak main si Joy-nya ini, si anakan sugar glider-nya ini. Saat kita sering ngajak mereka main, otomatis mereka ini bakal lebih cepet jinak dan juga bonding kepada kita. Tapi saat kita jarang membuat interaksi dengan mereka, otomatis ya mereka bakal tetap liar dan galak gitu kepada kalian. Karena mereka tidak terbiasa dengan manusia. Poinnya adalah itu. Jadi poinnya adalah sugar glider itu galak atau jinak bukan gara-gara dipisah atau disatuin sama induknya, tapi sering atau tidaknya kita ajak berinteraksi. Seperti itu guys. Dan mitos atau fakta yang terakhir yakni terkait dengan apakah bubur bayi adalah penyebab utama terjadinya karang gigi. Jawabannya adalah fakta guys. Lah kok bisa fakta? Kan semua orang kasih makan sugar glider itu pakai bubur bayi. Jawabannya merupakan fakta karena kebanyakan dari teman-teman atau mungkin sebagian dari teman-teman itu racik bubur bayi itu terlalu kental atau terlalu padat ya teman-teman. Jadi banyak mungkin teman-teman yang mengikuti atau membuat bubur bayi itu sesuai dengan anjuran dari instruksi di kemasannya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita buat dikasih untuk sugar glider itu sebaiknya itu dibuat dalam bentuk yang agak cair ya guys ya. Jadi ada cair, ada kental. Jadi di antara cair dan kental itu sih rekomendasi aku ya. Kenapa? Karena bubur bayi itu kan saat kita buat dalam tekstur yang terlalu padat, yang terlalu padat ya, mereka makan nih, otomatis bakal banyak sisa-sisa bubur yang menempel di gigi mereka gitu ya guys ya. Nah, saat hal tersebut terjadi, otomatis lama-kelamaan bakal bertumpuk menjadi sebuah penyakit yakni karang gigi. Dimana karang gigi ini yang membuat ngeri adalah dia ini kan bisa merusak gigi sugar glider ya, bisa bikin gigi itu goyang ya. Dan saat itu terjadi, otomatis gliders ini bakal nafsu makannya menurun sampai pada akhirnya dia nggak mau makan lagi dan meninggoy gitu ya guys. Jadi ini merupakan salah satu penyakit yang sangat-sangat mengerikan buat sugar glider. Dan sebenarnya antisipasi kita ya tadi dengan cara membuat makanan yang tidak kental ya, tapi di antara kental dan cair itu di tengah-tengahnya. Jadi nggak banyak atau bahkan mungkin bisa terminimalisir sisa-sisa bubur yang menempel di gigi mereka. Serta kalau kita ini sering memberikan mereka ini buah-buahan yang padat, itu juga bisa mengurangi kemungkinan mereka terkena karang gigi. Jadi bubur bayi itu memang betul menjadi penyebab utama dari sugar glider karang gigi. Tapi untuk meminimalisir kemungkinan itu, buat makanannya yang bener ya guys ya. Oke, untuk mitos atau fakta pada kesempatan kali ini kayak gitu aja mungkin ya. Dan buat teman-teman yang masih mempertanyakan hal-hal terkait, kita bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan juga kira-kira konten apa lagi selanjutnya yang bisa kita buat ya. Kurang lebih kayak gitu aja konten pada kesempatan kali ini. Aku undur diri dan juga Zuko undur diri. Sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Kamu yang nutup ya? Hei, kamu yang nutup. Kamu yang nutup. Bye-bye. Bye-bye.